Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di Serapin Tekno. Gue baru nyobain Samsung Galaxy Z Flip 6 ini udah sekitaran 2 hari teman-teman, dan banyak pengalaman seru yang mau gue share ke kalian nih. Sekaligus ini jadi salah satu video kita buat ngebahas Samsung Galaxy Flip lagi nih, karena setelah 1 tahun kita ngebahas Z Flip 5, sekarang kita bakalan bahas seri selanjutnya yaitu Samsung Galaxy Z Flip 6 nih teman-teman. Nah sebelumnya gue pengen disclaimer dulu kalau ini bukan video review teman-teman, melainkan ini hanyalah video first impression gue tentang smartphone yang satu ini, alias smartphone yang bakalan kita bahas di video ini. Nah buat video reviewnya kita bakalan bahas 1 ataupun 2 minggu ke depan teman-teman, karena gue harus nyobain smartphone yang satu ini, dan mungkin terkait data benchmark ataupun review mendalam kita bakalan bahas di video selanjutnya. Tapi yang jelas video ini bakalan menjawab rasa penasaran kalian yang pengen beli smartphone ini teman-teman, atau mungkin kalian yang udah kelar PO di batch pertama, boleh deh nanti tulis di kolom komentar pengalaman kalian juga. Sebelum kita unboxing dulu kali ya paket pembelian dari Samsung Galaxy Z Flip 6 ini. Nah, untuk secara looks boxnya ini kalau kalian lihat di sini memang cukup beda ya ketimbang di seri sebelumnya. Tapi yang jelas di bagian covernya ini ada tampilan smartphone-nya, teman-teman. So, langsung aja kita buka. Di dalam paket pembelian sih seperti biasa ya, kita mendapatkan sebuah smartphone-nya, lalu kita mendapatkan kabel charger USB Type-C to Type-C, SIM ejector, dan juga buku manual. Udah, itu aja. Kita ngedapat kepala charger seperti biasa. Yang namanya juga Samsung. Nah ini dia smartphone-nya Samsung Galaxy Z Flip 6 nih, yang dimana kalau secara looks sebenarnya itu nggak jauh beda seperti di seri sebelumnya yaitu Z Flip 5 ya. Cuman kalau kalian perhatikan di bagian bawahnya ini finishingnya doff, bukan glossy lagi. Kalau lo tahu kan di seri sebelumnya itu kan glossy ya, dan itu gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Cuman kalau kali ini udah doff gitu, jadi kesan premiumnya makin meningkat. Nah kesan premiumnya itu juga meningkat karena untuk frame-nya di sini lebih boxy, jadi lebih mengotak ketimbang di seri sebelumnya yang masih agak sedikit melengkung dikit. Tapi walaupun boxy, tadinya gue berpikir kalau misalkan bakalan tajam untuk framenya, tapi nyatanya pas waktu gue coba 2 harian belakangan ini, gue langsung jatuh cinta karena tanpa case bener-bener istimewa banget nih HP. Bukan cuma sekedar istimewa, tapi untuk masalah framenya juga halus, dan feel digenggam tuh berasa bener-bener rigid gitu ya. Lalu untuk bobotnya juga yang gue notice nih ya teman-teman, karena di sini bobotnya agak sedikit lebih ringan, karena pas waktu gue timbang itu bedanya cuma 1 gram ketimbang di seri sebelumnya. Terus juga kalau kalian perhatikan untuk masalah frame kameranya di sini jauh lebih besar ketimbang di seri sebelumnya. Dan ini juga jadi salah satu catatannya, kalau misalnya kalian pengen pakai case Galaxy Z Flip 5 itu nggak bisa teman-teman. Kendalanya itu ada di bagian kamera, yang dimana ukuran kamera framenya ini jadi lebih besar, jadi nggak muat gitu teman-teman. Ya karena basically kamera juga jadi salah satu upgrade utama dari smartphone ini teman-teman. Karena untuk spesifikasinya dari kamera Samsung Galaxy Z Flip 6 ini menggunakan kamera yang sama seperti Galaxy S24 yang basic. Dan untuk hasilnya kita bakalan spill tipis-tipis aja nih. Kalau gue lihat sih ya, di sini gue nggak ngebahas mendalam soal hasil kamera dari smartphone ini, tapi pas waktu gue coba jepret-jepret 2 harian pakai HP ini tuh berasa asik banget nih kameranya. Di sini bener-bener berasa improve karena dari segi SDR meningkat banget, detailnya pun juga demikian jauh lebih tajam ketimbang di seri sebelumnya. Ya untuk kamera sih menurut gue udah oke lah untuk si Galaxy Z Flip 6 ini. Improvement terbesar di Galaxy Flip 6 ini terutama dari sektor kamera nih ya teman-teman, yang dimana resolusinya meningkat jadi 50 megapiksel, dan rumornya katanya pakai kamera setup Galaxy S24. Ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kita rekam di resolusi 4K 30 fps ya untuk kamera belakang, dan ini kita pakai 1 kali, bisa kita pindah ke 0,6 ya teman-teman, dan 0,6 alias ultrawide kurang lebih seperti ini. Dan yang menariknya ya teman-teman, di sini mau lensa 1 kali ataupun 0,6 bisa kalian rekam di resolusi 4K 60 fps. Jadi itu sih yang menarik menurut gua. Nah buat audionya juga bisa kalian dengar sendiri aja sebagus apa buat hasilnya. Tapi buat 1 kali ataupun 0,6 menurut gua udah better gitu ya. Oke, bukan cuma kamera belakangnya aja ya bisa record sampai 4K 60 fps, tapi di kamera depannya pun juga demikian, bisa record 4K 60 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini, dan ya menurut gua hasilnya memang agak sedikit ngezoom, tapi nggak apa-apa, yang penting ngezoomnya nggak terlalu dalam, dan juga stability-nya menurut gua oke. Lagi pula kalau misalkan memang pengen ngevlog kayak gini, better pakai kamera belakang dengan memanfaatkan cover screen sih kalau menurut gua. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kalau ini kita manfaatkan dengan menggunakan cover screen ya teman-teman, di resolusi Full HD 30 fps. Jadi untuk kamera belakangnya ini kita kalau pakai cover screen cuma bisa sampai Full HD 60 fps, tapi Full HD 60 fps yaitu nggak bisa pindah ke lensa ultrawide. Kita cuma bisa pakai lensa kamera utamanya aja, alias
kamera utama ya, dan juga menggunakan resolusi Full HD 30 fps. Bukan soal kameranya aja meningkat, tapi dari sektor baterai pun juga meningkat jadi kapasitas 4000 mAh teman-teman. Jujur kita masih tes buat baterainya si Samsung Galaxy Z Flip 6 ini teman-teman, karena kita tes baru sekitaran 1 harian kemarin, dan itu screen on time-nya bisa bertahan kurang lebih 6-8 jam tergantung penggunaan. Ya ini jauh lebih improve ketimbang di seri sebelumnya teman-teman. Tapi yang jelas pas waktu gue pakai seharian dari Bekasi ke Jakarta itu masih bertahan teman-teman baterainya. Ya menurut gue baterainya ada sedikit improvement, walaupun memang gue belum bisa ngasih data lebih akurat karena memang penggunaan baterai belum maksimal 100% teman-teman. Nah terkait layar sih gue nggak merasa improvement yang gimana-gimana ya teman-teman. Cuman gue merasakan untuk range-nya ini alias lipatan tidak terlalu dalam seperti di seri sebelumnya. Cuman gak tau nih kalau kita pakai 1 bulan bakalan dalam lagi atau enggak. Kalau misalkan bagian lipatannya ini makin dalam, ya berarti masih menggunakan spek yang sama. Nah terkait SoC dia pakai Snapdragon 8 Gen 3, ya jadi salah satu upgrade juga ya dari segi performance. Cuman dari skor Antutunya dapat di angka 1,3 jutaan aja teman-teman. Ya memang skornya tidak tinggi-tinggi banget buat seukuran smartphone yang pakai SoC ini. Tapi baik lagi ini smartphone lipat, peruntukannya bukan gamingnya. Dan gue juga nggak rekomendasikan kalian kalau misalkan main game-game hardcore di smartphone ini. Tapi yang jelas prioritas HP ini bukan dari segi benchmarking yang tinggi-tinggian skor ataupun gaming benchmark ataupun gaming yang hardcore. Nah untuk vapor chambernya pun juga meningkat nih teman-teman. Dan ini jadi salah satu pembeda dari seri sebelumnya dan juga seri yang sekarang ini. Oke, buat fitur yang paling utama yaitu Galaxy AI, karena tahun ini adalah masuk ke eranya AI. HP ini pun juga jadi salah satu upgrade dari segi AI-nya teman-teman. Yang dimana interpreter yang bisa dual screen-nya teman-teman. Kalian bisa melakukan terjemahan secara langsung, dan untuk lawan bicara kalian juga bisa ngelihat tampilan screen-nya nih. Jadi kalau misalkan pengen dibalas, kalian gak usah harus tunjukin ke HP-nya, tinggal suruh pencet aja mic yang ada di sini teman-teman. Nah terus juga ada sketch to image ya teman-teman buat Galaxy AI-nya, yang dimana kalian bisa menggambar muka kalian jadi lebih banyak animasinya gitu. Walaupun memang gue nyobain beberapa kali ya memang bisa, tapi ada beberapa gambar yang nggak bisa dilakukan sama AI-nya ini. Yang dimana pas waktu gue gambar kacamata di situ nggak kedeteksi dan nggak bisa di generate teman-teman. Tapi untuk AI lainnya sih masih banyak ya teman-teman yang bisa kita ekspor. Cuman yang paling utama main pointnya ya tadi ya interpreter dan juga sketch to image. Ya untuk pembahasan lebih dalam buat AI kita bahas juga di video selanjutnya. Alright, kesimpulannya first impression gue soal smartphone yang satu ini, HP ini tuh bener-bener membawa upgrade yang luar biasa teman-teman. Dari segi baterai itu yang paling utama, karena Flip itu terkenal dengan baterainya yang kecil, tapi kali ini baterainya bisa menyaingi seperti smartphone konvensional pada umumnya. Terus juga untuk kamera jadi salah satu upgrade yang besar. Sama satu lagi untuk masalah SoC yang juga meningkat pakai 8 Gen 3 teman-teman. Oh ya, dan juga satu lagi yang gak boleh lupa yaitu masalah AI. Dunia per-AI-an bakalan selalu kita injak nih teman-teman. Kita injak dalam artian kita udah masuk ke eranya AI. Untungnya smartphone ini juga membawa teknologi AI yang baru, jadi makin lebih asik lah. Gue bakalan bahas smartphone yang satu ini 1 ataupun 2 minggu ke depan. Ya kita bakalan lihat perkembangan HP ini intinya. Dan kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja stay tune dan subscribe juga jangan lupa. Nah kalau misalnya kalian pengen nanya seputar HP ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat juga boleh, DM di Instagram kita di @selfietekno. Pengen join ke komunitas kita, ini yang paling penting, langsung aja klik linknya ada di deskripsi. Komunitas Telegram ya teman-teman. Kalian mau jual beli HP, asal ingat jangan jual beli musang. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Halo, ya.